Ya masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya sore-sore begini memang ya mungkin beberapa orang ya sudah pingin ya, gerah gitu ya cuacanya karena udaranya cukup panas ya. Nah biasanya kalau sudah pulang ke rumah habis menjalankan pekerjaan ya rutinitas pekerjaan kita pinginnya langsung mandi nih ya. Tapi ternyata mandi meskipun memang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, nah namun karena sudah menjadi rutinitas ini terkadang ini membuat kita jadi tidak memperhatikan cara mandi yang tepat dan benar, terutama untuk benar-benar membersihkan tubuh secara keseluruhan. Nah, para ahli pun ini juga membagikan beberapa tips mandi yang benar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Nah, apa aja? Nah, yang pertama kita dianjurkan untuk tidak mandi dengan air panas. Nah, suhu air yang ideal untuk mandi adalah air yang cukup hangat saja. Jadi jangan panas-panas. Nah, untuk memastikan kita bisa melakukannya dengan benar, nyalakan air dan periksa cermin di atas wastafel. Nah, jika airnya berkabut seluruhnya dalam 1 sampai 2 menit, maka kita harus mengecilkan airnya. Nah, kemungkinan adalah jika airnya panas, kita tidak sepenuhnya bisa membilas semua residu pembersih yang bisa membuat kulit kering. Itu yang diungkapkan oleh salah seorang dokter kulit di New York, Dr. Shari Mark Fabian. Nah, ditambah lagi air panas ini juga ternyata bisa mencegah memecah penghalang kulit atau skin barrier lebih cepat daripada air hangat. Nah, itu dia. Terus yang kedua, dianjurkan juga memakai sabun yang tidak menyebabkan iritasi. Nah, dalam memilih sabun kita perlu cermat-cermat ya. Kita perlu ngerti betul sabun mana yang tepat. Nah, sebagian dokter kulit ini menyarankan untuk mencari istilah seperti hipoalergenik atau bebas pewangi pada kemasannya. Nah, ini adalah petunjuk bahwa formula tersebut mungkin mengandung lebih sedikit bahan yang cenderung menyebabkan iritasi. Nah, selain itu kita juga dianjurkan untuk menghindari sabun mandi antibakteri. Ini seperti diungkapkan oleh seorang ahli kulit di Harvard Health Publishing, Robert H. Shermling. Nah, dia mengatakan bahwa sabun dengan formula yang terlalu keras pada kulit ini juga bisa menyebabkan kekeringan dan iritasi. Nah, ini dia. Yang ketiga, ternyata sabun batangan ini juga tidak membiarkan bakteri. Nah, menurut Profesor Virologi di University of Arizona, Charles Gerba, PhD, sabun batangan aman digunakan untuk mandi dan tidak berpotensi membiarkan bakteri. Nah, ia juga menunjukkan temuan dari sebuah penelitian yang mana di dalam penelitian itu para ilmuwan menginokulasi sabun batangan dengan bakteri penyebab penyakit dan meminta orang-orang untuk mencuci tangan mereka. Nah, ternyata setelah digosok tidak ada bakteri yang terdeteksi pada subjek. Nah, terus apa lagi nih kira-kira tips selanjutnya? Nah, kalau masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sini dulu di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan pastikan tetap ikuti Halo Kota Batik.